Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Sari Aprili Alam yang pada kesempatan ini sebagai moderator dalam untuk tugas kami, untuk mempresentasikan tugas kami, yaitu laporan akhir observasi perangkat IoT dengan judul Perangkat Presensi Biometrik di Dekanat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Selanjutnya, untuk yang pertama di sini ada Ratu Inayah Kansa, Riko Saputra, Ajeng Ines Asita, Lutmi Rahman, dan saya sendiri. Baik, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Riko. Untuk Saudara Riko, disilakan. Yang pertama adalah pendahuluan latar belakang. Seiring dengan kemajuan teknologi, perangkat berbasis IoT semakin banyak diterapkan dalam berbagai hal, termasuk dalam sektor pendidikan. Salah satunya implementasi teknologi IoT di lingkungan akademik adalah sistem presensi biometrik yang memungkinkan pencatatan kehadiran secara otomatis, akurat, dan efisien. Penggunaan perangkat ini tidak hanya mempermudah tapi pengelolaan administrasi kehadiran, tetapi juga memberikan transparansi dan mengurangi risiko kesalahan pencatatan manual. Nah, yang berikutnya adalah rumusan masalah. Pertama, adapun rumusan masalahnya. 1. Apa tujuan utama penerapan perangkat IoT operasional dekanat? 2. Bagaimana perangkat IoT ini berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi atau efektivitas kerja di dekanat? 3. Data apa saja yang dikumpulkan oleh perangkat IoT presensi biometrik ini dan bagaimana data tersebut digunakan? Yang berikutnya adalah tujuan. 1. Mengidentifikasi tujuan utama penggunaan perangkat IoT presensi biometrik dalam operasional dekanat. 2. Menganalisa bagaimana perangkat ini berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja di lingkungan dekanat. 3. Mengetahui data apa saja yang dikumpulkan oleh perangkat serta memahami bagaimana data tersebut dimanfaatkan dalam operasional sehari-hari. Nah, yang berikutnya adalah metode observasi yang digunakan dalam observasi ini. Ada 2, yaitu observasi langsung terhadap perangkat IoT presensi biometrik dan wawancara dengan narasumber. Nah, di sini kami melakukan wawancara mendalam dengan Bapak Amrullah MKom MPD selaku subkoordinator bagian akademik dan kerjasama, dan waktu dan tepatnya pada Jumat 1 November jam 2 di gedung A Dekanat FKIP Unila. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih, Putri. Untuk slide selanjutnya akan terima kasih Saudara Riko atas penyampaiannya. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ajeng. Untuk Saudari Ajeng disilakan. Itu ready. Untuk selanjutnya pembahasan yang pertama itu ada profil industri. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP Unila merupakan salah satu fakultas unggulan yang berfokus pada penyelenggaraan pendidikan tinggi di bidang keguruan dan ilmu pendidikan. FKIP Universitas Lampung didirikan sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan sumber daya manusia berkualitas di wilayah Sumatera dan Indonesia secara umum. Fakultas ini memiliki peran strategis dalam mencetak tenaga pendidik yang profesional, kompeten, dan berintegritas untuk memenuhi kebutuhan dunia pendidikan di berbagai jenjang. Sebagai industri pendidikan, FKIP Universitas Lampung menawarkan program akademik yang meliputi jenjang sarjana S1, magister S2, dan program profesi. Program studi yang tersedia mencakup berbagai bidang keilmuan seperti pendidikan bahasa, pendidikan matematika, pendidikan sains, pendidikan sejarah, pendidikan olahraga, dan pendidikan anak usia dini. Selain itu, FKIP Unila terus memperluas layanannya melalui penelitian, pengabdian masyarakat, dan kerjasama dengan berbagai industri pendidikan, pemerintah, dan industri.
Yang kedua yaitu ada tujuan alat. Implementasi perangkat presensi berbasis pengenalan wajah atau face recognition di Dekanat FKIP Universitas Lampung bertujuan untuk mengatasi kelemahan yang ada dalam sistem presensi sebelumnya. Sistem konvensional yang menggunakan kertas, tanda tangan, maupun fingerprint masih memungkinkan terjadinya praktik titip absen yang berpotensi menurunkan integritas pencatatan kehadiran. Dengan menggunakan perangkat pengenalan wajah, praktik tersebut dapat dicegah dengan efektif karena sistem hanya menerima kehadiran staf yang wajahnya telah terdaftar secara valid. Selain memastikan kehadiran fisik staf yang asli, perangkat ini dirancang untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan transparansi dalam proses pencatatan presensi. Teknologi ini juga mempermudah administrasi dengan pencatatan data secara otomatis dan real-time, sehingga mendukung modernisasi sistem manajemen kehadiran di lingkungan dekanat. Implementasi ini diharapkan dapat meningkatkan disiplin, akuntabilitas, dan profesionalisme staf, sejalan dengan tujuan institusi yaitu untuk memberikan layanan yang lebih baik dalam operasional sehari-hari. Dan yang ketiga itu ada sistem kerja alat. Nah, perangkat presensi berbasis pengenalan wajah ini atau face recognition di Dekanat FKIP Universitas Lampung bekerja dengan mengidentifikasi fitur wajah dan retina staf ketika mereka mendekatkan wajah ke perangkat. Proses ini diawali dengan pencocokan data biometrik yang telah terdaftar dalam sistem. Setelah verifikasi berhasil, perangkat mencatat data presensi yang meliputi data wajah, retina, dan waktu kehadiran. Data yang dikumpulkan oleh perangkat ini pertama kali disimpan dalam jaringan lokal atau LAN di tingkat fakultas. Selanjutnya, data tersebut dikirim ke subbagian kepegawaian fakultas untuk diolah dan diteruskan ke pusat data universitas. Pada tahap akhir, data disimpan dalam database utama subbagian kepegawaian universitas untuk keperluan pencatatan dan pengolahan lebih lanjut. Sistem ini memastikan pencatatan presensi dilakukan secara otomatis, akurat, dan terintegrasi sehingga mempermudah pengelolaan kehadiran staf. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu yang keempat ada komponen alat. Komponen alat presensi biometrik berbasis pengenalan wajah dan retina terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama, kamera pengenalan wajah. Kamera dengan resolusi tinggi yang dilengkapi dengan teknologi pengenalan wajah untuk menangkap dan menganalisis fitur wajah pengguna secara akurat. Yang kedua, sensor retina. Lalu yang ketiga ada proses dan sistem pemrosesan. Yang keempat ada UI. Yang kelima, konektivitas jaringan. Yang keenam ada penyimpanan lokal. Yang ketujuh, sistem operasi dan perangkat lunak. Yang kedelapan ada power supply. Yang terakhir ada port dan konektor. Lalu yang kelima ada proses kerja alat. Proses kerja perangkat presensi biometrik berbasis pengenalan wajah dimulai ketika staf hadir secara fisik dan mendekatkan wajah mereka ke perangkat. Perangkat kemudian secara otomatis menangkap fitur wajah dan retina pengguna menggunakan kamera dan sensor bawaan. Data biometrik yang diambil ini dibandingkan dengan data yang telah terdaftar sebelumnya dalam sistem. Jika fitur wajah dan retina sesuai dengan data yang ada, presensi akan berhasil dicatat. Proses ini memastikan bahwa hanya individu dengan data yang valid dan terdaftar yang dapat melakukan presensi. Yang keenam, implementasi pada alat. Implementasi elemen-elemen pada alat presensi biometrik berbasis pengenalan wajah mencakup penerapan berbagai komponen yang bekerja secara sinergis untuk memastikan sistem berjalan dengan efektif dan efisien. Elemen perangkat keras seperti kamera pengenalan wajah dan sensor retina berperan penting dalam menangkap data biometrik staf. Sementara, layar memberikan informasi terkait status presensi. Proses pemrosesan data dilakukan oleh perangkat lunak yang terintegritas, yang mencocokkan data wajah dan retina dengan informasi yang sudah terdaftar di sistem. Selain itu, infrastruktur jaringan seperti LAN atau Wi-Fi mendukung pengiriman data ke server untuk disimpan dan dikelola lebih lanjut.
Untuk menjaga keamanan data yang dikumpulkan, sistem ini dilengkapi dengan mekanisme enkripsi yang memastikan data biometrik tersimpan dengan aman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, berdasarkan dari hasil observasi dan juga wawancara yang sudah dilakukan dan dari pembahasan tadi dapat dapat kita temukan atau bahwa perangkat ini yang pertama itu perangkat ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan akurasi dan juga efisiensi presensi. Karena sebelumnya itu presensi dilakukan secara konvensional menggunakan kertas. Nah, seterusnya karena terdapat praktek titip absen dan lain-lain sehingga mengurangi akurasi dan integritas data kehadiran itu dipakailah dengan menggunakan sistem fingerprint. Tetapi menggunakan fingerprint pun masih terdapat praktek titip absen. Nah, sehingga dibuatlah sistem biometrik ini. Dan dengan sistem biometrik ini presensi menjadi akurat dan juga efisien. Yang kedua, cara kerja perangkat ini itu sudah terautomisasi. Staf cukup mendekatkan wajah ke perangkat, sehingga nanti otomatis akan dicocokkan dengan database. Lalu, data yang dikumpulkan itu, yang ketiga, itu data yang dikumpulkan itu ada fitur wajah, retina, dan juga waktu kehadiran. Lalu untuk sistem kerjanya itu data tersebut itu nanti sensor akan menangkap data tersebut lalu disimpan dulu di LAN lokal lalu diteruskan ke subbagian kepegawaian fakultas lalu diteruskan lagi ke subbagian kepegawaian universitas. Nah, selanjutnya yang keempat itu sistem presensi ini beroperasi secara selama 24 jam. Biasanya digunakan pada sore hari dan juga pagi hari ketika absen masuk dan juga absen pulang. Tapi perangkat ini tidak memiliki sumber daya cadangan. Jadi ketika listrik padam itu tidak ada cadangannya. Akan tetapi selama ini sampai pada saat kita wawancara perangkat tersebut belum ada kayak error atau mengalami kegagalan. Lalu di 2024 kemarin belum ada perencanaan pembaruan perangkat lunak karena fokus utama saat ini itu mengoptimalkan kinerja alat yang sudah ada. Secara keseluruhan perangkat tersebut telah terbukti meningkatkan akurasi, efisiensi, dan juga transparansi dalam pencatatan kehadiran staf, sekaligus mendukung tujuan institusi dalam mengimplementasikan teknologi yang modern dan memadai untuk operasional sehari-hari di Dekanat FKIP Unila. Oke, mungkin next. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Lutfi, Ajeng, dan Riko dan Ratu atas penjelasannya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan juga saran. Oke. Untuk kesimpulan, jadi berdasarkan hasil observasi dan wawancara terkait implementasi perangkat presensi biometrik berbasis pengenalan wajah di Dekan FKIP, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, implementasi perangkat presensi biometrik berbasis pengenalan wajah berhasil mengatasi masalah sistem presensi sebelumnya, seperti praktik titip absen, dengan memberikan solusi yang lebih dan aman dan akurat. Yang kedua, perangkat berfungsi dengan baik, mencocokkan fitur wajah dan retina untuk mencatat presensi secara otomatis. Data disimpan dengan aman dan diproses lebih lanjut oleh subbagian kepegawaian fakultas dan pusat data universitas. 3. Dengan frekuensi penggunaan yang tinggi pada jam kerja, perangkat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi administrasi kehadiran staf di dekanat. Meskipun perangkat belum mengalami masalah besar, perlu adanya perencanaan pembaruan dan pemeliharaan yang lebih proaktif, terutama terkait dengan pemadam listrik, karena perangkat tidak memiliki sumber daya cadangan. Yang terakhir, implementasi ini mendukung
modernisasi administrasi di lingkungan universitas, dan meningkatkan disiplin serta profesionalisme staf di FKIP Unila. Berikutnya untuk saran, untuk implementasi penggunaan IoT khususnya pada alat ini sudah baik, akan tetapi terdapat hal-hal yang mungkin perlu dievaluasi lagi. Yang pertama, peningkatan sumber daya cadangan. Peningkatan sumber daya cadangan untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan operasional yang disebabkan oleh pemadaman listrik. Jadi di sini kami menyarankan untuk menambahkan sumber daya cadangan seperti uninterruptible power supply pada perangkat presensi biometrik ini. Yang kedua, perencanaan pembaruan sistem. Meskipun perangkat ini telah berfungsi dengan baik selama ini, mungkin penting untuk merencanakan pembaruan perangkat secara berkala. Pembaruan perangkat keras dan perangkat lunak akan memastikan bahwa alat tersebut selalu mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan mungkin mampu mengatasi potensi masalah atau celah yang mungkin muncul seiring berjalannya waktu. Yang ketiga, peningkatan keamanan data. Meskipun data sudah disimpan dengan baik di beberapa lapisan sistem, disarankan untuk meninjau dan memperbarui protokol keamanan data secara berkala. Mengingat data biometrik yang dikumpulkan sangat sensitif. Jadi penting untuk memastikan bahwa data tersebut terenkripsi dengan aman dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Yang keempat, pelatihan pengguna agar pengguna dapat memanfaatkan perangkat presensi biometrik secara maksimal. Disarankan untuk memberikan pelatihan atau sosialisasi kepada staf mengenai cara penggunaan yang benar. Hal ini penting untuk meminimalisir kesalahan pengguna dan memastikan sistem berjalan dengan lancar. Yang terakhir, pemeliharaan rutin dan monitoring. Selain pemeliharaan yang dilakukan saat ada masalah, ini disarankan dan mungkin harus diwajibkan untuk melakukan pemeliharaan secara rutin dan terjadwal, termasuk dalam pemeriksaan teknis terhadap perangkat keras dan perangkat lunak. Monitoring sistem yang berkelanjutan juga penting untuk mendeteksi potensi masalah sejak dini dan memastikan sistem presensi berfungsi dengan optimal. Baik, mungkin setelah ini kami akan melampirkan beberapa foto. Untuk Ratu boleh dilampirkan fotonya. Boleh ganti ke makalah untuk melampirkan foto. Oke, baik teman-teman, mungkin ini hasil dokumentasi, lampiran dokumentasi dari observasi kami. Boleh ke bawah. Di sini kami seperti yang dilihat, di sini kami mewawancarai langsung pihak yang bersangkutan mengenai alat tersebut. Kebetulan Bapak Amarullah Mkom MPD selaku subkoordinator bagian akademik dan kerjasama. Next. Di sini kami juga memfoto alatnya. Di sini bukti gagal karena di sini wajah dari kami tidak terdata di sistem tersebut. Jadi ini bukti berhasil apabila terdapat wajah atau retina yang dimasukkan itu sudah terdata, maka berhasil. Selanjutnya. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Kami meminta maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan baik dalam presentasi maupun dalam lampiran yang kami berikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.